Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dalam layanan bimbingan dan konseling. Kami tim BK SMA Negeri 21 Bandung. Perkenalkan, saya Susi Kaningsih. Saya Nunung Kurniasi. Dan saya Desra. Saya Rida Zuraida. Anak-anak, di era pandemi ini, pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Oleh karena itu, tetaplah semangat belajar walaupun kalian masih harus belajar dengan pola pembelajaran daring. Nah, sekarang selamat menyimak materi layanan bimbingan dan konseling. Halo semua, gimana kabarnya? Baik kan? Nah, di sini BK ini nggak bakal ngasih materi kayak matematika yang harus ngitung, nggak bakal kayak fisika yang harus kita belajar rumus ataupun kita harus hitung tentang rumus. Tapi di sini BK kita akan belajar dari diri kalian sendiri. Gimana pun juga BK itu tetap belajar, cuma belajarnya itu bukan dari buku pelajaran, tapi dari diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian yang udah kelas 11 sama kelas 12, kalian masih inget nggak sama Youth Manual? Nah, kalau misalnya udah lupa lagi, kita belajar lagi karena Youth Manual ini buat kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Nah, dulu kan Youth Manual ya namanya, sekarang itu namanya rencanamu.id. Nah, kalian bisa ngedownload aplikasinya, ataupun misalnya kalian kalau misalnya malas kalau harus ngedownload mah mendingan langsung aja via web, bisa kalian buka aja di www.rencanamu.id. Nah, kalau misalnya kalian pengen aplikasi biar gampang, karena memang aplikasi itu lebih praktis ya, kalian bisa cari di Play Store ya, di searching aja kalian di Rencanamu. Kalau misalnya kalian udah download, kalian tinggal buka terus kalian login. Kalau misalnya kalian dulu udah lupa lagi pakai apa, bisa kalian login pakai Facebook, pakai Google, pakai email, pakai IG, atau misalnya pakai Twitter. Kalian punya kan media sosial? Nggak mungkin kalau kalian misalnya nggak punya media sosial. Nah, kalian bisa login di sana gitu. Kalau misalnya kalian udah login, nah di sana ada peta perjalanan. Peta perjalanan itu sebenarnya sih aplikasi ini kalau misalnya kalian pengen kalian ngerasain manfaatnya bener-bener, itu bayar sebenarnya. Bayar itu kalau nggak salah sekitar 100.000 per tahun. Cuma kalau misalnya kalian nggak mau bayar, kita bisa ngegunain aplikasi ini, tapi kita terbatas ngegunainnya. Cuma 4 tes, yaitu tes kepribadian, tes minat bakat, tes potensi diri, dan tes gaya belajar. Ini fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya itu kalian kalau misalnya habis lulus SMA, kalau misalnya kalian mau kuliah, kalau kalian masih bingung nih, atau misalnya kalian masih galau nih sekarang kelas 10 atau misalnya kelas 11, masih galau nih pengen kemana ya, pengen ambil jurusan apa. Nah, kalian bisa ikuti tes ini, karena di sini itu kita dari hasil 4 tes itu kita bisa ngelihat jurusan apa sih yang pas, yang klik buat kita. Karena gimana pun juga pas nanti kalian ngambil jurusan di universitas, ataupun mungkin nanti kalian abis SMA pengen kerja, gimana pun juga itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh ikut arus. Jangan sampai kalian pas waktu kalian masuk jurusan tertentu itu gara-gara ikut-ikutan temen, atau gara-gara ikut-ikutan doi kalian. Misalnya pacar kalian milih jurusan akuntansi, terus gara-gara pengen bareng-bareng sama dia, kalian ikutan akuntansi, padahal basic diri kalian itu bukan di akuntansi, misalnya di sastra kayak gitu. Nah, di sini kan ada nih perjalanan keseluruhan. Nah, kalian klik di sana perjalanan keseluruhan. Nah, di sana tuh kalau misalnya ada video, kalian klik dulu. Kalau misalnya kalian nanti masih bingung harus kayak gimana, klik aja, lihat dulu videonya sampai akhir, karena di video itu tuh isinya tuh tentang gimana caranya kalian
buat ngisi kuesioner ini. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa, udah tahu caranya, apalagi kalian yang udah pernah nyobain, udah klik aja tapi langsung skip. Yang penting sih video itu terbuka. Kalau misalnya udah terbuka, lanjut kalian ke selanjutnya, yaitu isi tentang identitas. Nah, identitas ini kalian harus jawab benar-benar. Di sana itu kalian bakal ditanya tentang nama, udah pasti ya, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hobi, ekstrakurikuler juga ditanya, kalian harus isi. Ditambah di sana juga ada ditanya tentang uang jajan per bulan berapa dan penghasilan orang tua berapa. Kenapa sih harus ditanya uang jajan dan penghasilan orang tua? Karena emang di sini hasil akhirnya tuh kita bakal dikasih gambaran jurusan yang kita jurusan yang kita minati itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ambil jurusan itu, orang tua bakal support gak, keadaan ekonomi bakal support gak. Soalnya gimana pun juga kan, punten ya, kuliah itu kan gak cukup untuk 1 juta 2 juta ya, kecuali kalau untuk nanti beasiswa. Nah, nanti di sana itu kalian bakal dicocokin gitu dengan ekonomi keluarga juga. Sesudah kalian udah isi, nah kalian nanti tinggal tes yang pertama itu tes kepribadian. Di sini tes kepribadian itu yang penting kalian jujur. Kalau misalnya ada 2 pilihan nih, ada 2 pilihan, misalnya saya suka mencuri dan saya suka menabung. Walaupun misalnya tuh ternyata kenyataannya kalian suka mencuri, contohnya ya, isi aja kalian suka mencuri, karena di sini permainan di sini itu kalian harus jujur gitu, paham ya? Ini tuh ada beberapa pertanyaan, lumayan banyak juga. Yang penting kalian harus jujur ngisinya. Nah, hasilnya itu kayak nanti kayak kalian pernah dengar gak sih, atau misalnya punya temen yang di bio IG atau di bio Twitternya kayak ISFJ, ENFJ yang kayak gitu. Nah, itu tuh termasuk salah satu tipe kepribadian. Karena di sini di rencanamu ini menggunakan teori kepribadian Jung. Suka lihat kan kalau misalnya di IG atau di IG teman kalian atau di bio Twitter atau apalah gitu di media sosial kayak ISFJ, ENFJ. Nah, itu tuh termasuk dari teori kepribadian Jung. Kalau misalnya kalian kepo nih, kalian penasaran apa sih teori kepribadian Jung? Kalian tinggal searching aja teori kepribadian Gustav Jung, karena ditulisnya itu Gustav Jung ya, bukan Jung, tapi dibacanya Jung. Itu rame kok kalau misalnya kita tahu kepribadian kita bakal lebih aware juga sama diri kita juga bakal lebih aware sama teman-teman kita. Kita bakal menganalisis kenapa sih teman kita itu suka marah-marah aja gitu, atau misalnya tuh orangnya tuh ambis banget, itu lebih rame. Nah, kalau sesudah kalian ngisi teori kepribadian itu, nah kalian isi minat di sana. Nah, sama kayak di teori kepribadian itu harus benar-benar kalian jujur. Kalau misalnya minat kalian A, walaupun itu jelek, kalian tetap isi, karena gimana pun juga kalau misalnya kalian berbohong, hasil yang keluar juga bohongan dong, bukan diri kalian, ya enggak? Nah, minat ini nantinya bakal jadi faktor buat nanti kalian menentukan pilihan jurusan. Nah, yang pertama kepribadian, yang kedua minat, yang ketiga itu gaya belajar. Nah, kalian pasti udah familiar kan sama yang namanya gaya belajar. Nah, di sini kalian juga bakal tesnya itu berbentuk apa sih, gimana sih gaya belajar kalian, tapi di sini tuh tesnya tuh lebih spesifik, jadi nanti hasilnya juga kalian lebih spesifik. Nah, yang terakhir itu karena memang ini kita gratis ya, jadi kalau kita gratis itu cuma bisa 4. Yang terakhir itu tentang value dari diri kita sendiri. Nah, di sana juga sama, kembali lagi harus jujur. Kalau misalnya kalian bayar aplikasi ini, nah, ini sampai tahap ketujuh. Tahap ketujuh itu kalian bisa sharing, bisa chatting sama mentornya. Enak kok kalau misalnya sharing sama mentornya itu bener-bener kayak aku pengen ini, aku pengen itu, bla bla itu segala macam, kalian boleh cerita. Kalau kalian mau
bayar aplikasi ini. Kalau nggak salah sih 100.000 per setahun. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau bayar juga cukup, sampai 4 itu juga sebenarnya udah cukup. Nah, kalau misalnya udah 4 itu udah kalian isi, nah kalian bakal ketahuan nih hasilnya. Nah, hasilnya itu berbentuk kayak gini. Nih, ini contohnya ya. Ini contoh yang Ibu adalah ISFJ, yaitu defender. Defender itu pelindung. Nah, ternyata kepribadian Ibu tuh selalu melindungi orang lain, selalu melindungi orang-orang yang Ibu sayang. Nah, di sini ada kan kayak deskripsi kepribadian. Nah, kalian tinggal klik. Itu tuh rincian dari kepribadian kalian itu seperti apa. Nah, kalian tinggal baca, tinggal pahami, tinggal renungkan. Nah, di sana juga ada tokoh yang paling mirip dengan kamu, bisa kalian klik. Itu kalian bakal surprise banget lah hasilnya kayak gimana. Terus ada fakta menarik tentang kamu. Nah, di sana fakta-faktanya itu yang nilai lebihnya itu ada di kamu, dan ada juga yang emang kekurangan kamu. Di sana kita bisa belajar gitu, belajar diri sendiri. Kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa. Kalau misalnya ada kelemahan, nah kita bisa perbaiki gimana pun juga. Walaupun sebenarnya sih kepribadian itu lebih ke gimana pembawaan kita sejak lahir kan, karena kepribadian itu dibentuk sama lingkungan. Tapi gimana pun juga kita bisa mengontrol kelemahan kita gitu. Jadi kalau misalnya bukan malah jadi tameng. Misalnya kalau misalnya ada yang suka marah-marah, terus ada orang yang ngasih tahu kamu tuh jangan marah-marah atuh, terus dia bilang biarin deh, ini mah kepribadian aku kayak gini. Dia bukan kayak gitu juga, karena gimana pun juga kepribadian itu bisa diperbaiki dan bisa mungkin lebih disembunyikan seperti itu. Nah, habis kepribadian itu, kalau misalnya di minat juga kalian bakal dikasih tahu cocoknya tuh kalian ke jurusan apa. Tapi bukan berarti ini plek kalian harus ke jurusan itu, bukan. Ini cuma gambaran aja. Baiknya kalian kemana dilihat dari kepribadian, minat, gaya belajar, dan value diri kayak gitu. Kalau misalnya nanti pas waktu pengambilan keputusan kalian mau ke jurusan apa, kalian aku mau kedokteran, terus alasannya apa? Kan di sini juga kedokteran, bukan kayak gitu. Ini cuma gambaran aja karena memang apapun yang terjadi keputusan tetap ada di kalian. Ini cuma gambaran umum aja, yang menentukan tetap kalian dan orang tua kalian. Nah, di sini juga ada hasil gaya belajar. Nah, hasil gaya belajar itu kalian bisa diterapin ketika kalian sedang belajar. Kalau misalnya kalian gaya belajarnya auditori, ya udah kalian lebih baik belajarnya pakai auditori. Jangan dipaksain ke kinestetik ataupun visual seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah beres, kalian bisa konsultasiin ke guru BK masing-masing ya. Kalau misalnya pas kalian lagi ngerjain tugas nih, lagi ngerjain asesmennya itu ada kata-kata yang nggak dimengerti, kalian bisa googling dulu. Misalnya di kepribadian itu suka ada kata asertif. Nah, apa sih asertif itu? Kalian bisa google dulu apa sih asertif itu. Atau misalnya kalian bisa nanya ke guru, Bu, asertif itu apa? Seperti itu. Jadi intinya mah jangan asal-asalan kalian ngisi tesnya. Kalau misalnya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan seperti itu. Paling kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, chat aja guru BK-nya, karena kita 24 jam kita selalu nerima chat dari kalian. Walaupun punten kalau misalnya kita slow respon, karena banyak juga yang ngechat ke kita. Terus jangan sampai jam 12 malam ngechat juga ya, soalnya pernah jangan sampai jam 12 ngechat. Intinya mah kalian belajar di rumah harus bener-bener happy, harus bener-bener enjoy juga ya. Sekian dari Ibu, sampai ketemu di ruang BK ya. Dadah. Demikianlah materi layanan yang telah disampaikan. Di sini gunung, di sana gunung, membawa galah di dalam beca. Jangan sedih dan jangan bingung. Bila punya masalah, datanglah ke BK. Kota Brebes penghasil telur.
ke Kota Batu naik sepeda. Inilah kami para konselor siap membantu Ananda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.